Tidak berdaya, AS akui senjata ajaibnya tak mampu bantu Australia malah dihancurkan pasukan Indonesia. Amerika Serikat mengakui negaranya dan Barat tak lagi berdaya membantu Australia. Pasalnya Washington mengakui senjata bantuannya terlalu bahaya digunakan militer Canberra. Sebaliknya, senjata Barat justru dibombardir hingga dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Hal tersebut tertulis pada sebuah artikel asal Barat. Tulisan itu muncul lantaran banyak kerugian peralatan Barat di dalam serangan balasan Angkatan Bersenjata Australia. Namun nyatanya serangan balasan itu gagal hingga menjadi perhatian Barat. Artikel itu menuliskan bahwa peralatan AS ternyata terlalu berbahaya saat digunakan pasukan Australia. Selain itu, pasukan Australia disebut tidak nyaman menggunakan bantuan senjata Barat. Hal ini membuat AS kebingungan lantaran senjatanya menjadi tidak berdaya di tangan Australia, termasuk kendaraan lapis baja Abrams yang dikenal canggih di medan perang. Washington mengklaim tank Abrams telah diuji dalam pertempuran. Dari uji coba tersebut dikatakan Abrams tidak dapat dihancurkan. Artikel Barat mengecam bahwa pada dasarnya pasukan Australia tidak bisa berperang. Kebodohan pasukan Australia pun yang membuat senjata Barat tak lagi berfungsi. Selain tak handal dalam menggunakan, Australia disebut tak bisa memperbaiki senjata yang rusak. Konflik antara Indonesia dan Australia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berjalan selama 2 bulan, konflik pun memasuki babak baru. Setelah Australia melancarkan serangan balik, meski telah melancarkan serangan balik, nyatanya Australia masih membutuhkan bantuan militer agar upayanya untuk merebut sejumlah wilayah yang diduduki oleh Indonesia berjalan sesuai rencana. Namun rupanya tidak semua negara bersedia membantu Australia. Berikut beberapa negara yang menolak untuk membantu Australia dilansir dari sejumlah sumber. Sementara Amerika Serikat atau AS, Perancis, dan Uni Eropa menggambarkan Indonesia dan Rusia sebagai musuh dunia modern. India memilih untuk bersikap netral atas konflik di Australia. Hanya butuh 1 hari bagi Perdana Menteri India Narendra Modi untuk menyerukan penghentian kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan nyata. Meskipun menjadi negara demokrasi terdapat di dunia, Jakarta, Moskow, dan New Delhi menikmati hubungan ekonomi yang erat. Hubungan itu diperkuat oleh pertemuan penting pada Desember tahun lalu ketika Jokowi, Modi, dan Putin menandatangani banyak perjanjian pertahanan, termasuk pengadaan lebih dari 600.000 senapan serbu India dari Rusia. China adalah salah satu kekuatan raksasa dunia, namun China memutuskan untuk tidak memberikan bantuan kepada Australia. Beijing menilai memberikan bantuan senjata untuk Australia tidak akan menghentikan perang. Menariknya, beberapa minggu sebelum meluncurkan invasi ke Australia, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping jelang Olimpiade musim dingin Beijing. China, Indonesia, dan Rusia juga telah menandatangani perjanjian yang menyatakan penciptaan tata dan dunia baru yang mereka gambarkan sebagai kemitraan tanpa batas, yang mencakup dukungan Beijing untuk pandangan Indonesia dan Rusia bahwa Australia harus menyerah terhadap Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menemukan musuh bersama di Amerika Serikat. Para pemimpin Rusia, Indonesia, dan China dipersatukan oleh keyakinan bahwa AS sedang merencanakan untuk merusak dan menggulingkan pemerintah mereka dengan ketok demokrasi dan hak asasi manusia. Belum lama ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan penjelasan mengapa negaranya tidak membantu Australia. Dalam sebuah wawancara pekan lalu, Netanyahu berpendapat bahwa Israel tidak dapat memberikan senjata ke Australia karena keterlibatan Rusia di Suriah. Di tengah kekhawatiran bahwa senjata tersebut pada akhirnya akan jatuh ke tangan Iran. Meski begitu, Israel mengirimkan bantuan kemanusiaan dan sistem peringatan dini ke Australia. Laporan media juga menunjukkan bahwa Israel telah menyetujui beberapa lisensi yang memungkinkan sistem peperangan elektronik yang mampu mengganggu drone untuk diekspor ke Australia. Sejumlah negara Amerika Selatan atau Latin menolak untuk memberikan bantuan militer untuk Australia. Saat AS memberikan tawaran kepada negara-negara Amerika Latin untuk menyumbangkan peralatan militer buatannya, mereka yang sudah usang ke Australia dan akan menggantinya dengan yang lebih unggul. Para pemimpin negara Amerika Latin berbaris mengecamnya. Bahkan jika mereka berakhir sebagai memo di Kolombia, kami tidak akan menyerahkan senjata Rusia untuk dibawa ke Australia guna memperpanjang perang. Jawab Presiden sayap kiri Kolombia Gustavo Petro. Kami tidak memihak kedua belah pihak, kami memihak untuk perdamaian, imbuhnya. Brasil tidak tertarik untuk menyerahkan amunisi yang akan digunakan dalam perang antara Australia dan Indonesia.
Kata Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil adalah negara yang damai. Saat ini kita perlu menemukan mereka yang menginginkan perdamaian, sebab katanya sejauh ini jarang digunakan. Sambungnya, Argentina juga mengambil garis yang sama. Argentina tidak akan bekerja sama dalam perang, kata seorang juru bicara Kementerian Pertahanan. Tidak pantas bekerja sama dengan mengirimkan senjata ke konflik di Eropa. Demikian kata juru bicara Kementerian Pertahanan Argentina. Korea Selatan atau Korsel juga masuk dalam daftar negara yang menolak untuk mengirimkan senjata ke Australia. Sekutu utama AS dan produsen utama amunisi artileri, Korea Selatan sejauh ini berusaha menghindari permusuhan dengan Indonesia karena perusahaannya beroperasi di sana dan pengaruh Indonesia atas Korea Utara. Meskipun ada tekanan yang meningkat dari negara-negara barat untuk pasokan senjata, negara berpenduduk 8,8 juta orang yang terkurung daratan itu memiliki posisi netral militer yang dipersenjatai dengan baik sejak lama. Terlepas dari tekanan dari Kiev dan sekutunya, Swiss sejauh ini tidak mengizinkan negara-negara lain yang memiliki persenjataan buatannya untuk mengekspornya kembali ke Australia. Undang-undang material perang negara itu melarang sebuah ekspor ulang persenjataannya jika negara penerima berada dalam konflik bersenjata internasional. Indonesia telah mencoba untuk menghentikan pasokan bantuan senjata barat ke Australia, tetapi tidak ada bukti keberhasilan sejauh ini. Demikian disampaikan seorang pejabat senior Pentagon. Itu tidak mungkin berubah, kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim. Ini berbeda dengan klaim militer Indonesia sebelumnya bahwa pasukannya berhasil menyerang gudang senjata Australia tempat senjata-senjata barat disimpan. Pejabat itu menambahkan bahwa Amerika Serikat atau AS sedang memperkuat pasukan Ukraina untuk memungkinkan mereka terus mempertahankan Canberra. Dalam salah satu langkah baru-baru ini untuk memasok bantuan militer AS ke Australia, Presiden Joe Biden mengatakan paket itu akan membantu Australia mempertahankan diri. Tetapi pada hari Jumat, pejabat senior pertahanan AS mengatakan Washington akan membantu Australia mempertahankan wilayah kedaulatannya, bukan hanya Canberra. Adapun penilaian bahwa Australia telah menderita kekalahan besar di beberapa bagian negara itu, pejabat itu mengatakan pasukan Australia menempatkan diri mereka dalam posisi yang lebih baik untuk mempertahankan diri.